Rumahku impianku bersama keluarga, tempat berlindung penuh tawa dan canda. Na 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 na. Rumahku, rumah kita semua, berbagi penuh cinta dan selalu bersama. Mandiri KPR membantu mewujudkannya, semua jadi nyata. Rumahku bahagia penuh cinta. Mandiri KPR. Kapanpun kebutuhan hunian Anda, mandiri saja. Years ago, we decided to build not just a building with doors and windows, but a reputation built on integrity and trust. We wanted to build homes, not houses. Build sustainable living surroundings through innovation and technology. Build a quality of life for generations to come. Build businesses, growth, and prosperity. Build minds and ideas. Build communities, lives, and dreams. Build the largest, most respected property development company in Southeast Asia. Cinemas Land, building for a better future. Rumahku impianku bersama keluarga, tempat berlindung penuh tawa dan canda. Na 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 na. Rumahku, rumah kita semua, berbagi penuh cinta dan selalu bersama. Mandiri KPR membantu mewujudkannya, semua jadi nyata. Rumahku bahagia penuh cinta. Mandiri KPR. Kapanpun kebutuhan hunian Anda, mandiri saja. 40 years ago, we decided to build not just a building with doors and windows, but a reputation built on integrity and trust. We wanted to build homes, not houses. Build sustainable living surroundings through innovation and technology. Build a quality of life for generations to come. Build businesses, growth, and prosperity. Build minds and ideas. Build communities, lives, and dreams. Build the largest, most respected property development company in Southeast Asia. Cinemas Land, building for a better future. Rumahku impianku bersama keluarga, tempat berlindung penuh tawa dan canda. Na 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 na. Rumahku, rumah kita semua, berbagi penuh cinta dan selalu bersama. Mandiri KPR membantu mewujudkannya, semua jadi nyata. Rumahku bahagia penuh cinta. Mandiri KPR. Kapanpun kebutuhan hunian Anda, mandiri saja. Bola ke kiri, Pak.
40 years ago, we decided to build not just a building with doors and windows, but a reputation built on integrity and trust. We wanted to build homes, not houses. Build sustainable living surroundings through innovation and technology. Build a quality of life for generations to come. Build businesses, growth, and prosperity. Build minds and ideas. Build communities, lives, and dreams. Build the largest, most respected property development company in Southeast Asia. Cinemas Land, building for a better future. Rumahku, impianku, bersama keluarga, tempat berlindung, penuh tawa dan canda. Na 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 na. Rumahku, rumah kita semua, berbagi penuh cinta dan selalu bersama. Mandiri KPR membantu mewujudkannya, semua jadi nyata. Rumahku bahagia penuh cinta. Mandiri KPR. Kapanpun kebutuhan hunian Anda, mandiri saja. 40 years ago, we decided to build not just a building with doors and windows, but a reputation built on integrity and trust. We wanted to build homes, not houses. Build sustainable living surroundings through innovation and technology. Build a quality of life for generations to come. Build businesses, growth, and prosperity. Build minds and ideas. Build communities, lives, and dreams. Build the largest, most respected property development company in Southeast Asia. Cinemas Land, building for a better future. Halo, selamat sore nasabah prioritas Bank Mandiri Region 3 Jakarta 1. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat datang dalam acara webinar Bank Mandiri hari ini, yaitu dengan judul Build a Successful F&B Franchise. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih hari ini lihat pembicara yang ada di poster nih, oh ada F&B Consultant, terus juga ada BSD City, ada Bank Mandiri juga yang nanganin KPR. Nah, sedikit cerita nih Bapak Ibu, kenapa kita hari ini buat webinar ini. Nah, kita itu mau buat sebuah bundling solution nih kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalnya nanti mau beli properti yang itu nanti akan ditawarkan oleh BSD klaster baru ya. Klaster barunya itu lebih ke ruko nih Bapak Ibu semuanya. Nah, konsepnya itu saya kasih bocoran dikit adalah seperti konsep lifestyle ataupun nongkrong-nongkrong anak muda gitu. Jadi kan kayaknya cocok banget nih kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau invest untuk beli properti di sana, bisa juga untuk bisnis F&B-nya gitu. Nah, kali ini makanya kita hadirkan pembicara yang benar-benar bisa memberikan solusi itu nih kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin lanjut saja Bapak Ibu, saya kenalkan dulu pembicara kita hari ini. Itu ada yang pertama, Pak Bisma Adiputra, yaitu seorang F&B consultant untuk yang sudah menghandle 200 lebih outlet di Jabodetabek. Ini dari yang mulai gerobakan sampai high-end restoran se-Jabodetabek ya. Lalu merupakan CEO Masakin Group, merupakan co-founder Foodpreneur Community with Mau Belajar Apa. Halo Pak Bisma, sudah hadir Pak? Iya, halo, selamat siang Mbak Agnes, Pak Catur. Iya. Oke, lalu pembicara kita yang kedua, yaitu adalah Pak Yandri Wahyudi. Ini perwakilan dari BSD City yang nanti akan menceritakan mengenai ruko terbaru di BSD City nih. Halo Pak Yandri. Sore Mbak Agnes.
Iya, sore. Pak Catur, selamat sore. Oke, Bapak nah Ibu pembicara semuanya. terakhir, nanti setelah udah tahu nih rukonya seperti apa, bisnisnya mau apa, tentunya nanti untuk beli rukonya pasti perlu pendanaan kan dari Bank Mandiri. Nah, kita memiliki promo yang bagus banget yang akan disampaikan oleh Consumer Loan Manager di Bank Mandiri Tangerang Kisamaun yang sudah hadir nih di sebelah saya, yaitu Pak Firman Catur. Selamat sore Mbak Agnes, selamat sore Pak Yandri, selamat sore Pak Bisma, dan selamat sore Bapak Ibu nasabah prioritas yang berkenan hadir di hari ini. Salam sehat. Oke, salam sehat. Tetap sehat ya Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan semangat nih untuk menjalani sehari-harinya dan juga semangat untuk menonton hari ini, menyaksikan sharing dari webinar Bank Mandiri. Oke, nanti saya juga sampaikan bahwa kita nanti ada sesi Q&A. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mengenai 3 materi tadi, bisa langsung chat aja nih di kolom chat box. Nanti kita akan memilih 3 pertanyaan terbaik untuk ditanyakan langsung kepada narasumber kita, dan nanti 3 pertanyaan itu akan mendapatkan hadiah tentunya dari Bank Mandiri. Jadi jangan sampai nggak kebagian nih Bapak Ibu. Oke, lanjut saja. Mungkin udah nggak sabar mau dengar sharing dari 3 narasumber kita. Kita mendengar dulu nih yang pertama sharing dari Pak Bisma. Mungkin langsung bisa dimulai ya Pak Bisma? Ya, baik. Mbak Agnes, thank you. Salam kenal semuanya Bapak Ibu, selamat siang. Ini saya ngucapin thank you sama dari teman-teman Mandiri dan BSD udah nge-invite saya. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin belum pernah dengar saya siapa, saya izin perkenalkan diri sedikit, cerita tentang background saya sedikit aja, sambil sharing screen ya. Jadi perkenalkan, nama saya Bisma, biasanya dipanggilnya Bim Bim biar lebih mudah diingat. Jadi saya seorang serial foodpreneur. Saya lebih dikenal sebagai seorang F&B operator dan F&B consultant. Nah, ini kenapa saya dikenal sebagai F&B consultant? Karena memang pengalaman saya sudah nge-handle lebih dari 200 cabang F&B di Indonesia. Dari yang konsep omsetnya hanya 30 juta per bulan, sampai yang sudah puluhan miliar per bulan sudah pernah saya handle. Dari yang dia hanya 1 cabang sampai ratusan cabang, itu saya sudah pernah handle. Nah, biasanya orang-orang itu datang ke saya untuk one-on-one consulting. Nah, ini yang demand tertinggi saat ini. Ini udah dari sekitar 3 tahun terakhir lah. Jadi ini konsepnya 1,5 jam kita ngobrol, bahas seluruh bisnis dari Bapak Ibu sekalian gitu. Mungkin kalau mau further talk tentang ini, boleh hubungin asisten saya dengan Krista, itu nomor HP-nya, boleh silakan di screenshot atau di foto. Nanti kita ngobrol di belakang ya. Nah gitu. Tapi selain dari konsultan, kan saya juga bilang saya F&B operator, jadi saya juga memiliki beberapa brand yang di-franchise-kan. Saya punya brand sendiri dari saya dan keluarga, ada juga yang saya ngambil brand tersebut, ngambil brand orang. Jadi saya ada Tahu Kriuk Yes, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Saya juga ada investasi di Honu, kalau Bapak Ibu ada pernah tahu. Kemudian saya juga ada Nyapi, yang punyanya Edozel tuh, sama Hendy Stiono. Kemudian saya juga ada yang terakhir saya buka itu Desember tahun lalu nih, baru 3 bulan, ya baru 4 bulan lah ya. Itu ada Sing Futang di Sulawesi, di Kota Makassar. Jadi itu di Sulawesi memang nanti saya semua yang akan bangun gitu. Dan masih banyak lainnya. Kalau di total kira-kira mungkin ada sekitar 15-20 brand, total cabang sekitar 40-an gitu. Jadi memang kita hobi banget nih di F&B udah dari tahun 2005. Oke, tapi hari ini izinkan saya buat share ke Bapak Ibu sedikit aja tentang F&B trend di tahun 2021. Ini berdasarkan pengalaman saya dan data yang udah saya cari, hasil survei, riset, dan lain sebagainya di beberapa bulan terakhir. Gitu. Jadi yang pertama, yang paling jelas yang saya lihat itu adalah teh dengan cheese cream dan buah. Nah, ini yang lagi mau naik daun nih, ini lagi mulai rame nih. Jadi saya kasih contoh nih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya brandnya Yuzuki, yang di tengah itu fotonya dari Banban, dan yang di kanan itu 1011 City. Nah ini adalah, jadi dasarnya minumannya teh, kemudian dikombinasikan dengan topping krim, tapi biasanya krimnya itu cheese cream. Lalu akan ada beberapa menu yang menggunakan buah. Nah ini lagi rame banget. Kalau Bapak Ibu buka sosial media, Instagram atau TikTok, oh itu rame banget nih, brand-brand seperti ini 3 bulan terakhir lagi bermunculan. Baik dia masuk dari Australia, baik dia masuk dari Taiwan, dari China, maupun yang brand lokal. Itu lagi banyak sekali. Oke, berikutnya yang naik daun di 2021 yang semakin jelas adalah healthier meals. Nah, healthier meals itu saya kasih contoh, ada Clean Bowl,
dan ada Burger Bangor. Saya cuma ambil contoh aja dari begitu banyak brand yang ada gitu. Nah, jadi kenapa saya tulisnya healthier meals, karena tidak perlu menjadi yang paling sehat brandnya kalau sekarang. Cukup sedikit lebih sehat, jadi alternatif aja. Jadi positioningnya hanya alternatif lebih sehat. Nah, dengan main brand positioning seperti itu, dari 2020 sampai sekarang saya udah terima lebih dari 15 kali ya konsultasi brand yang healthy. Wah, itu lagi rame banget. Hanya bikin dari rumah, dari garasi, dari apartemen, dari dapur gudang, itu omsetnya luar biasa, keren-keren semua. Jadi ini bisa dipertimbangin nih buat Bapak Ibu sekalian, siapa tahu ada yang lagi mau ngambil bisnis franchise gitu, atau mau bikin brand sendiri. Nah, baru yang 3 bulan terakhir lagi rame banget, ini disebut compound house. Ini adalah konsep. Contohnya apa? Contohnya adalah Como Park yang ada di Kemang. Kemudian contohnya adalah yang paling baru nih, belum nyampe seminggu, belum nyampe 1 bulan, namanya The 8 Bintaro. Nah, ini Bapak Ibu boleh silakan search dari Google atau dari Instagram. Jadi konsepnya adalah satu area properti, kemudian dia bagi menjadi beberapa petak atau beberapa bilik, kemudian itu disewakan atau bagi hasil dengan pebisnis yang akan masuk gitu. Jadi rentalnya ada yang fixed cost, ada yang variabel menggunakan sistem bagi hasil. Nah, ini lagi naik daun banget karena 3 bulan terakhir di Kemang ada yang lagi bangun, di Fatmawati ada, terus di sekitaran Dharma Wangsa ada, Bintaro baru buka itu 8. Nah, ini lagi orang-orang lagi mulai berlomba-lomba ke konsep compound house. Which is ternyata kebetulan cocok banget sama tema hari ini gitu kan. Nah, next-nya saya mau share sedikit pengalaman pribadi saya saat memilih brand franchise itu, apa sih yang saya perhatikan, apa sih yang saya pertimbangin. Jadi, strategi memilih franchise. Nomor 1 yang saya cari itu adalah track record dari brand tersebut. Yang saya maksud track record adalah siapa sih founders di belakangnya. Nah, apakah ini brand baru, apakah ini brand dengan founders yang sudah terpercaya, sudah punya pengalaman, sudah punya 3, 4, 5 brand, atau ini jangan-jangan brand lokal baru pertama kali lagi foundersnya. Biasanya kalau brand lokal foundersnya baru pertama kali atau tidak punya pengalaman di F&B, saya agak skeptik lah ya sama brandnya. Nah, contoh kayak si Tahu Kriuk Yes, ownernya memang baru brand pertama Tahu Kriuk Yes itu, tapi ownernya sudah pernah punya restoran dan melakukan catering, jumlahnya sudah ribuan, nge-serve ribuan orang per hari. Jadi secara fundamental bisnis F&B-nya, beliau sudah ngerti bisnis F&B itu bicara tentang produk gitu. Jadi sudah tahu track record dari sebuah brandnya, kita cek dulu founders-nya, baru ngomongin produk. Kenapa bukan produk duluan? Jadi kalau memilih brand yang mau kita ambil franchise-nya, produk itu bisa nomor 3 buat saya. Yang penting 1 dan 2 dulu. Karena di semenjak 2018, track record dan founders-nya itu kontribusinya untuk kesuksesan si brand itu cukup tinggi ketimbang produknya. Jadi produknya bisa enak, tapi kalau founders-nya kurang dipercaya sama orang-orang atau masyarakat atau customer, kemudian track record brand-nya nggak ada, nah itu agak lebih susah buat naik daun. Nah, jadi produk itu nomor 3 kalau menurut saya. Saat memilih brand franchise, beda kalau lagi mau bikin brand sendiri ya. Kalau lagi mau bikin brand sendiri, produk nomor 1. Gitu. Nah, produk itu cara mengetes, cara cari tahu apakah ini brand yang cocok untuk kita. Simple kok Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam 1 minggu Bapak Ibu berani dan mau konsumsi produk tersebut minimal 3 kali. 3 kali dalam seminggu kalian mau pesan, mau makan, mau konsumsi, artinya boleh dipertimbangkan menjadi franchise-nya. Nah, jadi ketika saya mau ambil Singkutang, ketika mau ngambil Tahu Kriuk, Nyapi, dan lain sebagainya, itu syarat nomor 1, kita harus mau dulu 3 kali seminggu konsumsi. Senin, Rabu, Jumat. Weekend makan lagi. Minggu depan makan lagi. Karena kalau kita nggak sesuka itu sama produknya, saran saya sih dipertimbangkan ulang ya. Karena kalau sudah kita cinta sama produknya, saat karyawan SOP dilanggar, terus quality control-nya kurang, kita tuh bisa bedain. Kita nggak bisa dikibulin. Kira-kira kayak gitu. 1, 2, 3 sudah checklist, baru saya akan nengok atau ngintip ke sosial medianya. Ini kan penting banget, semenjak 2018 sosial media itu berperan sangat penting dan sangat aktif. Di sosial media yang saya cek itu adalah kolom komen.
jumlah like itu sekarang sudah tidak menjadi patokan, nggak menjadi benchmark. Sekarang benchmarknya adalah komentar di dalam kolomnya. Orang-orang ngomong apa? Biasanya kalau brand itu lagi naik daun, lagi di franchisein di mana-mana, lagi rame gitu kan, atau baru mulai, lagi ada apa promo-promo grand opening. Nah, itu orang komplainnya di kolom komen di sosial media gitu, di Instagram. Nah, itu kita perhatiin, kita baca satu-satu. Biasanya akan ketemu, oh ternyata logistiknya jelek, oh ternyata bahan bakunya terlambat, oh ternyata toko A, toko B, dan toko C kualitasnya berbeda. Nah, itu akhirnya kita bisa mitigasi risk, jadi bisa meminimalisir resiko kita saat memilih brand franchise. Baru yang terakhir tentu tren. Jadi ini cara saya ya saat memilih brand franchise. Harus checklist dulu, nomor 1 checklist, baru saya ke nomor 2. Nomor 2 checklist ke nomor 3, ke 4, baru ke 5. 1-4 sudah checklist, kalau tidak ada trennya, saya akan agak ngerem dulu. Belum langsung, oke, kita tanda tangan gitu. Karena kalau nggak ada trennya, apakah salah, Mas Bisma? Nggak salah juga kalau nggak ada tren. Cuman, lebih punya PR saat lagi mau edukasi market. Karena nggak begitu banyak yang tahu ketimbang saat kita lagi ngikutin tren. Tapi omsetnya bisa bagus gitu. Ada kok beberapa brand yang saya tahu, teman-teman saya ngambil, brandnya tidak mengikuti tren, tapi omsetnya bagus. Sehari 4 juta, sehari 5 juta, ada sampai 8 juta, padahal nggak lagi trending. Lagi nggak ada tren di Indonesianya, gitu. Oke, next-nya itu ada, saya mau share sedikit tentang cara memulai franchise. Jadi kan kalau tadi saat kita mau ngambil brand sebagai franchisee, sebagai mitra, kita sebagai mitra. Sekarang gimana nih kalau kita yang punya brandnya? Gimana cara kita memfranchise-kan bisnis F&B kita? Yang pertama itu sales dulu, Bapak Ibu. Sales is the ultimate priority. Ini yang orang suka salah 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir. Mereka berpikir hanya dengan konsep, gerobakan, dibikin unik, dibikin banyak bumbu, varian, dan lain sebagainya. Kemudian belum buka cabang, sudah di-franchisein. Udah ditawarin ke orang. Kalau menurut saya pribadi, sebaiknya kalian punya sales-nya dulu. Bapak Ibu udah bisa punya pembuktian, minimal 1 bulan. 1 bulan itu paling minim. Supaya ada benchmark. Kira-kira target bulanan itu berapa sih penjualan, kemudian cost-nya, variable cost. Karena F&B itu 3 bulan pertama masih sangat variabel. Kita belum bisa ketok palu, standar OPEX-nya berapa, CAPEX-nya masih akan tambah atau kurang, itu 3 bulan pertama. Jadi sales is the ultimate priority. Nomor 1 sales dulu. Yang kedua, system is the key. Jadi kalau kita sudah punya angka jualannya bagus, sudah punya sales-nya bagus, katakanlah 150 juta per bulan misalkan. Nah, berikutnya pastikan ada sistem. Because system is the key. Sistem itu adalah dari kita proses pembelian ke bahan baku ke supplier, dia kirimnya kapan, forecast bahan bakunya harus beri berapa kilo, bahan baku bisa bertahan berapa lama, kemudian di toko bagaimana SOP dijalankan, bagaimana quality control dijalankan, bagaimana kita mengawasi karyawan, absensi, dan lain sebagainya. Jadi supply chain management, logistik, terus operation, penjualan, sistem, database, kemudian apa lagi? Banyak lagi ya, hiring, cara marketing, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sistem. Jadi punya sistem dulu. Kalau sistemnya belum jelas, ada kok yang sistem belum jelas udah di-franchisein. Nah, makanya sering dengar ada brand sudah 10 cabang, sudah 20 cabang, 30 cabang. Kok dalamnya ternyata boncos gitu. Kenapa boncos? Karena sistemnya belum jelas. Jadi OPEX-nya itu bocor. Pengeluarannya itu ada yang terlalu tinggi untuk standar di skala bisnisnya dia. Gitu. Jadi sales dulu, baru sistem. Udah punya sales, udah punya sistem, dengan 2 ini aja checklist, kita udah bisa membuat franchise dari bisnis F&B kita. Gitu. Baru kalau mau diekspansi dengan lebih cepat, kita butuh tim support, karena itu dibutuhkan. Tim support itu apa? Contoh, sudah harus ada project manager untuk setiap pembukaan cabang. Harus ada dedicated orang yang ngerti desain atau marketing. Nah, ini harus ada dedicated gitu. Ada bagian konstruksi, ada bagian tim legal. Nah, ini udah harus nge-support nih tim-tim ini, ada divisi-divisinya. Walaupun mungkin setiap divisi mungkin cuma 1 orang, nggak apa-apa. Yang penting secara fungsional di organisasinya itu sudah ada semua. Nah, ini 1, 2, 3, sudah punya 1, 2, 3, ini udah pasti bisa buka cabang sampai puluhan. Begitu. Nah, terus relate dengan tadi yang tren yang nomor 3 yang tadi saya bahas tentang compound house.
saya mau share sedikit tentang BSD, atau kalau saya nyebutnya ya, BSD is a satellite city. Jadi orang yang sudah tinggal di dalam BSD biasanya udah males mau keluar. Biasanya mereka akan cuma ngubek-ngubek di BSD terus, karena di BSD itu udah trafficnya udah naik. Aduh, dibandingkan tahun 2010, 2011, 2012, saya dulu masih sering banget main di daerah BSD di Gading Serpong, hampir tiap hari dulu. Itu jauh banget perkembangannya compare dengan sekarang ya. Yang paling kita suka dari BSD itu karena keluarga muda pangsa pasar kita. Keluarga muda artinya mereka itu open minded. Artinya mereka menerima konsep-konsep baru yang mungkin adanya di Amerika, mungkin adanya di Australia, kemudian konsep itu diterapkan ke Indonesia dalam bentuk bisnis F&B. Nah, mereka tuh willing untuk explore, willing untuk keluarin duit untuk mencoba gitu. Nah, akhirnya spending power-nya cukup tinggi. Jadi keluarga muda itu apa ya, tingkat eksplorasinya tinggi, jadi spending power-nya tinggi. Nah, itu kita suka banget yang market-market yang kayak gini. Dan BSD itu sebagai satellite city itu menjadi new destination. Jadi teman-teman saya tuh udah banyak banget yang punya di BSD, bahkan partner kita juga beberapa ada yang punya restoran di area BSD. Karena of course ya, kalau udah ngomongin keluar dari kota Jakarta, pasti pilihannya itu cuma ada dua, Bintaro, BSD. Udah, dua ini nih yang kita langsung pikirin. Nah, good news-nya adalah untuk di daerah BSD itu renting price-nya masih affordable sekali, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lagi mau buka di Jakarta, terus kita compare sama mau buka di BSD, rasa-rasanya tuh 2 cabang di BSD itu baru bisa buka 1 cabang di Jakarta. Nah, padahal sekarang konsepnya F&B di 2020, 2021, lebih baik kita punya banyak cabang, tapi tokonya tidak sebesar zaman dulu ya, jadi tokonya kecil-kecil aja, tapi cabangnya banyak. Misalnya dalam BSD ada 2 cabang atau 3 cabang. Itu secara brand positioning akan lebih mantap, lebih masuk ke customer. Mereka akan apa yang di-perceive adalah, wah brand ini ternyata sustain ya, sampai bisa dalam satu area satellite city punya 2-3 cabang. Artinya demand-nya cukup ada. Gitu. Saya singkat aja, hari ini sharing-nya mudah-mudahan udah mulai kebayang. Nanti kita ngobrol di belakang ya, ada Q&A di belakangnya. Dari saya, bisnis makanan itu service industri, Bapak Ibu, jadi selalu berubah. Kita harus selalu beradaptasi. Nah, ini kenapa saya dan keluarga dari tahun 2005 masih stay di F&B, karena passion saya 100% di F&B dan hanya di F&B. Karena dia selalu berubah, jadi saya tidak pernah bosen. Setiap tahun itu pasti ada perubahan. Pusing sih, iya pusing, cuman nggak pernah bosen. Kira-kira kayak gitu. Nah, gitu aja Bapak Ibu. Jadi saya lebih suka di belakang kita ngobrol banyak aja, kita Q&A, karena itu akan jauh lebih seru nanti kita. Buat Bapak Ibu yang mau follow saya di Instagram, itu ada Instagram saya, @bismadiputra dan @masakingroup. Sekali lagi, kalau mau ngobrol lebih lanjut, bisa hubungin Krista, asisten saya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, sharing saya siang hari ini. Mbak Agnes, silahkan kalau misalkan mau dilanjut. Nanti saya tunggu ya pertanyaannya nih, kita ngobrol-ngobrol di belakang ya. Siap. Oke, thank you Pak Bisma atas sharingnya tadi, luar biasa, menarik banget. Saya juga sebenarnya, saya dari tadi sama Pak Catur ngobrol juga nih. Kita berdua juga sebenarnya tuh tertarik nih dengan bisnis F&B ini. Jadi kayaknya nanti ya kalau misalnya nggak ada yang nanya, nggak apa-apa deh kita yang nanya aja, Pak. Tapi pasti ini banyak yang nanya sih, karena memang F&B bisnis sendiri kan memang ya itu akan selalu ada dan akan selalu berkembang kan. Jadi kan pasti banyak banget yang mau ditanyain oleh peserta juga gitu. Dan bisnis yang sangat menarik ya buat Agnes. Benar gitu. Oke, mungkin daripada kita ngobrol, takutnya nanti Pak Yandri juga udah standby banget ini mau cerita juga mengenai proyek terbaru di BSD City. Langsung aja kita panggilkan Pak Yandri, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Agnes. Jadi selamat sore nasabah prioritas dari Bank Mandiri. Perkenalkan, nama saya Yandri Wahyudi, Sales Section Head dari Residential BSD City Sinar Maslen. Nah, kalau tadi kita udah dengerin dari Pak Bisma untuk franchise tuh cocoknya seperti apa sih, harus memulainya seperti apa. Sekarang saya mau ajak nih Bapak Ibu jalan-jalan ke BSD ya, langsung dari nggak usah keluarin mobil, jadi cukup zaman sekarang kita bisa langsung duduk santai-santai ngopi sore, tapi sambil kita lihat Zoom, yuk jalan-jalan ke BSD dengan produk terbarunya ya. Saya langsung share screen aja. Oke, nah ini saya mau menawarkan ada manfaat baru dari BSD City ya, manfaat-manfaat dari BSD City dan juga produk baru nih, kira-kira Virginia Arcade. Oh, gambarnya langsung seperti ini, apa nih gambarnya ya? Seperti ruko tapi kok ada ruangan indoor di dalamnya gitu. Nah, kita sebelum masuk ke produk,
Jadi pada hari ini, kesempatan sore hari ini, saya mau menawarkan ke Bapak Ibu ada satu produk terbaru di BSD City namanya Virginia Arcade ya. Virginia Arcade ini sebenarnya lifestyle hub ya. Lifestyle hub posisinya juga bagus di CBD BSD City. Dan juga ini mungkin bisa dibilang nanti ada shopping center baru nih ya. Shopping center dengan skalanya yang mungkin nggak terlalu besar ya. Nah, sebelum masuk ke produk, pastinya kita lebih afdol kalau cerita sedikit tentang BSD City ya. BSD City tadi Pak Bisma udah ceritain juga kota mandiri ya, kota satelit. Jadi memang betul sekali BSD City udah jadi kota mandiri nih. Perkembangannya sangat pesat beberapa tahun belakangan dan ini juga merupakan backbone dari Sinarmas Land ya. Kita punya 6.000 hektar total di BSD City yang terus kita kembangkan mulai dari tahun 89 sampai masih terus puluhan tahun ke depan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dari lokasi sangat mudah dijangkau, BSD City kita sedang bangun tol baru ya. Sekarang kan sudah ada lewat tol Jor. Sekarang kita lagi kembangin lagi bangun tol baru. Nantinya akan keluar langsung di samping Ion Mall. Nah, saya yakin pasti Bapak Ibu semua udah pernah jalan-jalan ke Ion Mall BSD ya. Nanti di akhir tahun 2021 atau mungkin paling lambat tahun depan itu akses tolnya sudah jadi sehingga bisa langsung turun di BSD yang sentral. Jangan lupa kita juga punya satu-satunya developer mungkin di Serpong yang dilengkapi dengan stasiun kereta api. Kita bahkan sampai ada 2 ya, Rawabuntu dan juga stasiun Cisauk. Nah ini yang mempermudah lagi jarak tempuh dari Jakarta ke BSD. Oke, untuk kita lihat berikutnya. Nah, dari tahun 89, perkembangan BSD ini sudah cukup pesat ya Bapak Ibu. Kita lihat aja 4 sektor kehidupan yang BSD kuasain, pasti adalah kehidupannya, livingnya. Terus ada learn ya, edukasi dan juga work dan bisnis. Yang terakhir adalah faktor play-nya. Ini beberapa pencapaian yang BSD sudah kembangkan, sudah bangun dan sudah ada. Pertama kita lihat dari living-nya. Pasti kalau orang ke BSD itu merasa wah relax banget ya di BSD. Bahkan muter-muter BSD itu kok kayaknya kayak udah jalan-jalan gitu karena penghijauannya sangat rindang, terus jalanannya juga lebar-lebar ya. Kita hampir jarang terjadi macet di BSD City. Nah, itu karena salah satu kita fokuskan, pokoknya kalau dari BSD City itu rasanya udah kayak liburan gitu Bapak Ibu ya. Yang kedua faktor edukasi. Kalau udah PW, udah nyaman tinggal di BSD, pasti kan mau cari sekolah buat anak-anak kita ya. Di BSD mau cari dari playgroup sampai universitas ada semua. Bahkan kita punya universitas itu nggak cuma 1, 2, tapi ada 8. Yang ternama diantaranya ada Atmajaya, Prastia Mulia, dan juga ada Purwadika Coding School. Nah ini merupakan dari faktor edukasinya, kenapa BSD juga menjadi dilirik nih orang-orang yang mau punya rumah, punya bisnis baru ya. Ini salah satu faktor penunjangnya. Yang ketiga tadi bisnis. Nah bisnis ini bukan hanya sekedar, jadi BSD nggak cuma jual rumah aja ya Bapak Ibu, kita juga menjual beberapa area untuk CBD ya, karena kita yakin kalau satu area punya CBD area sendiri itu perkembangannya akan pesat dan benar terbukti ya. Bahkan kita merupakan salah satu pelopor untuk pasar modern yang ada di tempat developer-developer lain, itu pelopornya BSD City. Nah tadi kalau misalnya udah diceritain, oh kalau mau jalan-jalan weekend pasti ke BSD. Iya bener banget Bapak Ibu, kadang nih BSD City kalau lagi long weekend ya itu menjadi lebih ramai dibanding weekend biasanya. Karena kalau mau jalan-jalan ke Bandung tuh kejauhan. Apalagi sekarang lagi pandemi ya, keluar kota tuh mesti bawa surat rapid gitu kan, PCR test. Nah ini kalau ke BSD masih aman. Di BSD mau Bapak Ibu dari pagi ya, jogging, sepedaan, terus sampai malam lagi itu semuanya udah lengkap. Lapangan olahraga mulai dari yang mau ekstrim sport buat remaja sampai bapak-bapak yang mungkin mau main golf itu kita punya. Ya, mall di BSD juga di era pandemi ini menjadi lebih ramai karena konsepnya banyak kan outdoor. Jadi cocok nih, ya. Oke, dan terakhir BSD City tidak hanya udah santai lah, kita udah punya semua. Enggak, kita terus mengikuti perkembangan zaman sehingga BSD City ini nggak jadi cuman developer aja yang jualan rumah, tapi kita juga jadi provider. Ya, di BSD City itu sudah dilengkapi dengan jalur internet yang memang speed download dan uploadnya cukup baik ya, cukup bagus sehingga banyak perusahaan-perusahaan asing maupun lokal yang bergerak di bidang startup, di bidang IT itu berkantor di BSD City.
Ini merupakan transformasi kami untuk menyongsong era digital. Jadi cocoklah BSD City ini menjadi sebuah lifetime investment ya. Jadi nggak cuma beli rumahnya aja atau beli rukonya, tapi juga beli kotanya, suasana kota yang bisa menjadikan kenyamanan, investasi masa depan dan seumur hidup. Oke, nah sekarang jadi produk apa sih yang terbaru dari BSD City? Saya punya Virginia Arcade ya. Jadi Virginia Arcade ini memang menawarkan an outstanding opportunity for entrepreneur ya, dan juga investor alike to grow and prosper. Jadi kita menjanjikan di sini ke depannya peluang ya, peluang bisnis, peluang investasi ya di Virginia Arcade. Virginia Arcade ini memang konsepnya, memang untuk produk propertinya sendiri adalah ruko, tapi saya lebih suka mengemasnya ini lifestyle hub atau shopping center ya, karena dari BSD City mengemas Virginia Arcade itu lebih cocok untuk bisnis kuliner, cafe ya, dining, dan juga shopping. Tapi tidak menutup kemungkinan nih kalau misalnya Bapak Ibu kayaknya, oh saya maunya bisnisnya yang lain lah, seperti misalnya punya kantor atau misalnya klinik. Oke, di sini juga bisa kok. Karena kan kalau kita lihat perkembangan zaman nih, bisnis itu nggak melulu serius ya. Harus dipadu-padakan dengan leisure and fun. Jadi si pelaku bisnisnya nanti karyawannya, pegawainya itu tetap fresh dengan ide-ide baru ya. Nah, yang pertama dari Virginia Arcade adalah lokasinya yang sangat supreme. Nah, kita lihat dia ada di timur BSD. Nah, timur BSD ini spesial ya Bapak Ibu sekalian karena lingkungan itu sudah matang ya. Jadi dari 6.000 hektar area BSD, 800 hektar itu kita khususkan sebagai CBD area. Ini yang kita yakinkan menjadi pusat perekonomian, dan Virginia Arcade ada di BSD Timur yang notabene lingkungannya sudah jadi, penduduknya sudah padat. Oke, kita lihat dalam radius 1 km aja ya. Mulai dari hunian eksklusif ya, Taman Telaga Golf, Fairmont Parkland, Virginia Lagoon, bahkan apartemen seperti Vasaka Nines dan Roseville itu sudah ada di sana. Ya. Terus kalau perkantoran kita lihat di sini banyak showroom mobil mulai dari Auto 2000 sampai ke showroom mobil Nissan, itu ada semua. Hotel ada Grand Zuri, lalu untuk tempat bermain itu ada Ocean Park ya, wahana air seperti Waterboom. Ada juga lapangan golf. Sekolah dekat dari Virginia Arcade itu ada Sinar Masud Academy dan sekolah internasional Jerman. Jadi dalam radius 1 km itu semuanya sudah ada Bapak Ibu. Langsung aja kita lihat. Ini foto kita ambil di Desember tahun lalu ya. Nah, ini adalah lokasi dari Virginia Arcade-nya. Kita lihat langsung di kanan kirinya hunian sudah ramai, apartemennya juga sudah topping off, bahkan sudah ada yang pindah. Jadi nantinya ini akan berpengaruh ke potensi pasar ya, potensi pasar. Jadi siapa sih target bisnis kita kalau operasi di Virginia Arcade? Nah, lokasi persisnya ada di Jalan Raya Pahlawan 1000 ya. Ini merupakan main boulevardnya dari BSD Timur. Ini merupakan jalan provinsi nih Bapak Ibu. Jadi tiap hari trafiknya sangat ramai ya. Menghubungkan mulai dari Tangerang, Serpong, terus ke Bogor, Pamulang, dan sekitarnya. Oke, kita lihat ini jadi view-nya diambil dari, mungkin Bapak Ibu pernah makan soto Haji Mamat di BSD. Nah, ini seberangnya langsung ya. Ini dari kita lebih zoom lagi, dekat juga dengan pusat kantor pemerintahan Samsat ya. Dan kalau kita lihat ini ke nyebrang ke apartemen itu tinggal jalan kaki. Dan apartemen itu yang saya dapat infonya kurang lebih ada 1.000 unit lebih ya kamar. Sementara untuk perumahannya itu kurang lebih ada 400 sampai 500 kepala keluarga sudah hidup di sana. Jadi pangsa pasarnya sangat ramai. Belum lagi kawasan perkantoran ya. Nah, ini makanya saya tadi janji mau ajak Ibu Bapak jalan-jalan. Yuk kita langsung lihat aja lokasi dari Virginia Arcade dan juga BSD City. Baik Bapak Ibu, di sini kita lihat perkembangan dari BSD City, lokasi langsung ya. Nah, ini kita lihat videonya diambil juga di Desember tahun 2020 kemarin. Penghijauan di BSD City terlihat di sini ya, sangat rindang, jalanan yang lebar,
Dan ini kita masuk ke area perkantoran tadi. Ini juga ada BSD Square, dan ini apartemen dari Fasaka Nines dan Roseville yang ada persis di seberang Virginia Arcade. Ya, ini lokasinya masih tanah hijau, kita belum bangun, jadi kesempatannya masih sangat terbuka lebar Bapak Ibu karena produknya ini baru saja kami launching. Nah, sudah puas ya jalan-jalannya Bapak Ibu? Kalau boleh, kalau belum nanti saya putar lagi videonya. Nah, yang kedua adalah selling point. Ini tadi sempat saya singgung, ya, dalam radius 1 km dari Virginia Arcade itu ada kurang lebih 100.000 individual potensial market. Ya, mulai dari exclusive residentials and apartments sampai ke crowded business area. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berinvestasi di Virginia Arcade ini, udah nggak usah bingung deh, nanti emang jualannya ke siapa ya? Pangsa pasarnya tuh sudah ada ya. Mulai dari yang mencari kebutuhan rumah tangga, terus mungkin mau buat hangout area, terus keluarga yang mau liburan, mau refreshing, bahkan sampai ke tadi mahasiswa, ya, pelajar dan juga karyawan kantoran itu sudah ada potensial marketnya, ya. Dan yang ketiga ini konsepnya nih. Nah, konsepnya sangat unik ya, mungkin belum ada di Indonesia. Jadi memang kita jualnya ruko, tapi kami terinspirasi dari pusat perbelanjaan yang ada di luar negeri ya, yang berkonsep arcade. Nah, contohnya seperti Burlington Arcade nih di London yang di gambar tengah, atau yang di Sydney, Australia juga ada kan. Sehingga pengunjung itu bisa menikmati komplek ruko tersebut ya, dia bisa pilih-pilih mau makan di kafe mana atau mau belanja di butik yang mana itu, tapi nggak kehujanan, nggak kepanasan. Ya, biasa ini cuma bisa terjadi di mall, tapi ini di kawasan Virginia Arcade, ruko yang Bapak Ibu bisa miliki perorangan. Oke, dan ini yang kita akan mau coba hadirkan di BSD City lewat Virginia Arcade. Jadi ini konsep pertamanya di BSD City. Ya, jadi ada satu blok ruko, 2 blok ruko sebenarnya. Ini back to back-nya kita lengkapi dengan kanopi Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di lantai dasar itu ada selasar atau arcade sehingga si pengunjung bisa lihat-lihat ya, atau bahkan bisa hangout di selasar itu untuk menikmati udara terbuka, ruangan terbuka ya. Tapi nggak kepanasan, nggak kehujanan karena di atasnya kita lengkapi dengan kanopi. Di lantai 2-nya ada private balkon, dan di lantai 3-nya mungkin bisa dikondisikan, mungkin bisa buat tempat tinggal sementara boleh ya, atau mau jadi kantor, jadi kitchen, itu bisa semuanya. Oke, nah konsep dari Virginia Arcade selain tadi ada hallway-nya yang sangat nyaman buat calon pengunjung, kita juga on street rukonya ya Bapak Ibu. Jadi si pengunjung itu bisa di drop gitu, apalagi kan sekarang banyak yang transportasi online, itu di drop aja, nggak usah parkir, dia bisa langsung jalan kaki ke dalam kawasan ruko. Ya, dan biasanya juga kalau Bapak Ibu ke ruko-ruko gitu kan, ya udah ruko berjejer, parkiran deh. Nah, tapi kalau di BSD enggak. Kita siapkan lagi beberapa area outdoor ya. Seperti ini contohnya ada hangout park. Jadi nanti pengunjung tuh bisa duduk-duduk di taman ya, ngerokok, atau mungkin dia pengen kerja sambil nikmatin kopi gitu, itu bisa di taman ya. Jadi memang Virginia Arcade ini bisa menampung nih aspirasi-aspirasi untuk bisnis yang memang sekarang sedang tren ya Bapak Ibu. Oke, nah ini kita lihat side plan-nya kurang lebih, jadi hanya ada 2 tipe ya Bapak Ibu, yang tipe arcade dan juga tipe plaza. Kalau tipe arcade nih kita lihat yang warna biru, ini yang dilengkapi dengan kanopi di tengah-tengahnya. Itu ukurannya sama 4x9 untuk luas tanahnya, sementara bangunannya untuk yang tipe arcade itu di 108 meter persegi 3 lantai. Kalau yang tipe plaza ukuran tanahnya sebenarnya sama, tapi bangunannya lebih kecil ya, 84 meter persegi. Nah kita lihat di sini jalur kendaraan di dalam Virginia Arcade. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang bilang, oh kalau ruko ada yang buntu itu nggak bagus, katanya rezekinya juga mampet. Nah tapi ini di BSD semua jalurnya itu flow-nya, sirkulasinya berjalan ya, tidak ada yang buntu. Oke, nah kita langsung lihat tipe arcade itu tadi. Ya, potongannya sudah sempat lihat Bapak Ibu, 3 lantai. 3 lantai, jadi di depannya seperti biasa parkiran mobil, tapi belakangnya itu ada hallway yang dilengkapi dengan public seating. Ya. Ini juga kita lihat ilustrasi dari rukonya nanti. Dan ini layout dari bangunannya.
Kita lihat 3 lantai, setiap lantai dilengkapi dengan toilet sehingga memudahkan nanti untuk pengunjung. Lantai dasar kita ada teras depan 1 meter dan teras belakangnya 1 meter. Lantai 2 ada private balkonnya, yang lantai 3 bangunannya full. Ini untuk yang tipe arcade. Begitu juga sekarang kita yang tipe plaza nih. Kalau misalnya Bapak Ibu minat, oh lucu juga ya tadi ya kalau misalnya punya pengunjung kafe terus nanti dia duduk-duduk di outdoor. Nah ini bisa bisa pilih yang tipe plaza. Karena tipe plaza ini kebanyakan unitnya hadap ke taman. Ya. Dan tipe plaza juga kami punya kelebihan. Biasa kan kalau Bapak Ibu ke ruko itu pasti ngelihatnya pas masuk ruko belakangnya langsung tembok full ya. Nah tapi ini kita sudah siapkan ada ruang terbuka di belakang ruko ini. Bapak Ibu bebas berkreasi, mau dijadikan misalnya seperti ini contohnya coffee shop ya. Dia bikin di belakangnya sitting area public terbuka ya. Nah ini atau misalnya Bapak Ibu nanti mau renov full juga silakan. Ini untuk yang tipe plaza. Ya, tipe plaza kalau kita lihat dia punya layout seperti ini. Jadi sama ukurannya 4 x 9 meter. Dari 9 meter itu kita bangun hanya 7 meter karena di belakangnya 2 meter untuk taman. Atau nanti kemudian hari Bapak Ibu mau renov itu bisa. Oke, ya, kita lihat ini spesifikasi bangunannya semua sudah standar BSD ya, cukup bagus. Nah pastinya untuk mendukung supaya lingkungan si Virginia Arcade tetap bagus, kita ada beberapa memang jenis usaha yang tidak boleh ya. Seperti pastinya yang melanggar norma hukum, norma susila, dan norma agama. Dan juga kalau misalnya mau Bapak Ibu bikin bengkel atau toko material, mohon maaf di sini nggak bisa. Ya. Untuk Virginia Arcade sendiri akan selesai di bulan Juni 2023. Ya. Sementara gini kita baru aja launching sehingga di lapangan belum ada pengerjaan. Tapi kita pasti akan selesaikan, kita akan serah terimakan di bulan Juni 2023. Yang keempat, yang paling penting adalah ini supreme investment ya. Jadi harganya itu sangat terjangkau Bapak Ibu. Kita lihat yang tipe plaza itu harga setelah diskonnya itu 1,7 miliar aja. Bayangin Bapak Ibu di BSD dapat ruko ya 1,7 miliar 3 lantai di jalur boulevard ya. Kalau yang tipe arcade yang ada hallway-nya ini, itu kita bisa harganya dapat cuman di 2,3 miliar saja, nggak terlalu mahal. Oke. Bahkan kalau kita nanti Bapak Ibu memanfaatkan penawaran dari teman-teman Mandiri, itu di breakdown-nya per harinya hanya 439.000. Ya. Oke, jadi kenapa sih mesti pilih Virginia Arcade ya? Yang pasti tadi lokasinya bagus, captive market-nya udah ada, konsepnya juga unik, dan pasti harganya sangat terjangkau. Dan ini yang paling penting karena ini masih dalam launching, kami punya penawaran Bapak Ibu ya. Early bird price nih, harganya masih perdana, kita kasih tambahan lagi cara bayar yang sangat ringan. Oke. Bagi Bapak Ibu yang memang mungkin punya dana dan tidak mau menggunakan KPR, bisa langsung pilih cara bayar tunai yang dicicil 24 kali ini tanpa bunga ya. Jadi tanpa bunga, atau misalnya mau yang cicilannya enteng itu pakai KPR DP 15% dicicil 15 kali. Nanti KPR-nya dibantu sama pihak Mandiri. Ya, untuk cash bertahap yang lebih singkat 12 bulan kita kasih diskon 7%. Atau kalau yang mau lebih singkat lagi 6 bulan kita kasih diskon 10%. Tapi ini mungkin yang sangat menarik buat Bapak Ibu sekalian. Kami punya program diskon yang sangat besar ya. Ini selama launching di BSD ini yang terbesar nih saya rasa. Diskonnya 12%. Dengan cara bayar KPR Express DP 15%. Ya, jadi Bapak Ibu bayar DP 15%, setelahnya akad kredit dengan Mandiri kita kasih diskon 12% Bapak Ibu. Ini sangat spesial ya. Atau yang terakhir adalah bayarnya tunai, tapi ini mungkin takutnya kalau tunai cash flow-nya terganggu atau zaman sekarang kan enak pegang tunai ya. Ya udah manfaatin aja penawaran dari Mandiri, ambil yang KPR Express. Oke. Itu tadi beberapa cara bayar kami. Kalau Bapak Ibu ada yang tertarik bisa langsung kontak saya, Yandri Wahyudi. Ini nomor telepon dan WhatsApp saya. Atau mungkin dengan tim saya, Pak Temi. Ya, ini nomor telepon dan WhatsApp-nya juga. Oke. Nah, sebelum saya akhiri, saya ada mau kasih lihat ke Bapak Ibu satu lagi. Ini adalah simulasi harga setelah diskon dan juga nanti setelah kita simulasiin dengan bunga bank ya. Oke. Ini ya Bapak Ibu, jadi Virginia Arcade itu hanya ada 2 tipe tadi ya, tipe plaza dan tipe
arcade ya. Kalau yang tipe plaza kita dari price list harganya itu 1,9 startingnya. Untuk yang tipe arcade 2,3. Nah, terus kalau misalnya kita manfaatin program dari developer ya, program launchingnya, ini kita lihat yang tipe arcade nih Bapak Ibu ya. Tipe arcade kita langsung fokusnya yang ini aja deh, karena kan pasti saya yakin Bapak Ibu kalau mengajukan KPR itu di Mandiri akan sangat mudah. Kita highlight yang ini aja Bapak Ibu, saya highlight yang ini ya. Harga dari, sorry, bukan yang ini, satu lagi ya. Ini saya clear dulu sebentar Bapak Ibu. Nah ini yang tipe arcade kita lihat. Nah ini tipe arcade yang standar ya. Untuk tipe arcade yang standar di harga price listnya itu 2,3, lalu ada diskon 12% sebesar 284 juta, sehingga harga setelah diskon itu cuma 2 miliar ya Bapak Ibu. Nanti DP-nya 15%. Asumsi nanti akad kreditnya 1,7 miliar ya, yaitu 85%. Ini saya coba bikin bunga yang paling tinggi aja 7%. Ya, kalau Bapak Ibu cicil 10 tahun atau 15 tahun ini breakdown-nya. Tapi kalau misalnya dengan Mandiri, tadi saya dapat info bunganya lebih kecil lagi ya, cuman ada yang 3,8, ada yang 4,8, otomatis per bulannya ini akan lebih ringan nih Bapak Ibu. Jadi silakan dimanfaatkan penawaran dari BSD dan juga kerjasama dengan Mandiri. Ini untuk yang tipe arcade nih Bapak Ibu, tadi kalau yang pengen ada hallway di belakangnya ya. Tapi kalau misalnya, oh saya mau yang tipe standar aja deh, yang plaza gitu. Nah saya juga udah sempat bikin simulasinya, sebentar saya share lagi. Ini untuk Virginia Arcade yang tipe plaza ya. Kita langsung fokus aja ke sini. Harga di price list 1,9, setelah diskonnya jadi 1,7 Bapak Ibu ya, 1,7 dengan nanti asumsi kalau bunga 7% per bulannya itu hanya 13 jutaan kalau 15 tahun. Ya, sangat menarik ini. Belum lagi tadi bunga dari Mandiri itu lebih rendah dibanding asumsi dari perhitungan saya Bapak Ibu. Oke. Jadi sangat menarik sekali ya, teman-teman. Iya, menarik banget nih Pak Yandri. Yes, Mbak Agnes. Itu jadi udah presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih buat waktunya. Silakan Mbak Agnes dilanjutkan. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Yandri tadi pemaparannya mengenai Ruko Virginia Arcade ini. Keren banget tadi ya, sesuai juga dengan yang dipaparkan tadi dengan Pak Bisma. Tadi tempatnya juga oke, terus juga sesuai juga nih kayaknya dengan tren saat ini nih untuk konsep-konsep seperti itu. Dan memang konsepnya juga tadi kayaknya untuk jualan lain selain F&B kayaknya agak ini ya, agak beda ya. Soalnya tadi tuh kayak kalau kita lihat ya Pak Catur, belakangnya itu ada kayak halaman kosong yang kayaknya tuh oke banget untuk bisnis F&B nih. Jadi memang ini tepat banget acara kali ini kita bundling bener-bener tepat banget lah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung aja ke presentasi dari Bank Mandiri. Langsung kepada Pak Catur, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Agnes. Selamat sore. Mbak Agnes, hari ini sangat menarik sekali ya yang kita bahas. Yang pertama, dari segi developernya, kita tahu siapa sih yang nggak tahu dengan Sinar Maslen. Iya. Nah, setelah itu, apa yang setelah kita membeli properti, kira-kira ada bisnis apa sih yang akan kita bangun di properti tersebut? Jelas sekali tadi sudah disampaikan oleh Pak Bisma. Nah, sekarang kita nih, kita juga ingin memberikan informasi yang menarik untuk para nasabah prioritas Bank Mandiri. Nah, mungkin kita langsung aja Mbak Agnes, takutnya nanti banyak Q&A dari para nasabah. Jadi karena Sinar Maslen merupakan developer PKS yang sangat istimewa buat kita, nah kita akan memberikan penawaran yang sangat menarik. Yang pertama dari sisi suku bunga. Suku bunga yang kami tawarkan kepada nasabah prioritas dan di developer Sinar Maslen ini, yang pertama adalah suku bunga 3,88%, fix 1 tahun, minimal tenornya 10 tahun. Oke. Ini adalah suku bunga yang terbagus Mbak Agnes selama kita mau mengeluarkan suku bunga. Nah, yang kedua, suku bunganya 4,88%, fix 3 tahun, minimal tenornya 10 tahun. Nah,
Untuk yang pilihan yang ketiga, 5,88% fix 5 tahun Wah, ini untuk lama banget nih fix. ya betul, untuk minimal tenor 12 tahun. Nah, yang lebih luar biasa lagi nih, kita mengeluarkan yang fixnya sampai 10 tahun. Wah. Itu 8,88% fix 1 tahun. Dalam arti misalkan nih Mbak Agnes ingin berkredit di Bank Mandiri selama 10 tahun, 10 tahunnya itu suku bunganya fix, Mbak. Jadi nggak ada sampai ke suku bunga yang floatingnya. Masih di bawah 10% ya, Pak? Masih di bawah Murah 10%. Jadi itu sangat luar biasa karena Sinar Maslen adalah PKS yang sangat istimewa buat kami. Nah, untuk selanjutnya, informasi yang selanjutnya adalah kita dari sisi kita punya program, Mbak Agnes. Kita program yang untuk Sinar Maslen yaitu ada program instant approval. Nah, untuk instant approval ini target marketnya adalah satu, kita ada program DP 15% untuk nasabah yang existing di Mandiri. Cukup hanya mengangsur 4 kali dalam 4 bulan. Oke. Itu sangat mudah. Nah, untuk yang program yang kedua itu DP minimal 20%. Nah, ini tenor DP-nya bebas, Mbak Agnes. Nggak mesti 4 kali 4 bulan. Dalam 1 kali bayar pun kita bisa accept untuk DP 20%. Nah, perbedaannya apa sih? Secara simplifikasi dokumen sangat mudah. Jadi kalau kita bisa sampaikan, cukup dokumen yang ada di saku aja. Wah. Seperti kalau dokumen identitas ya cukup seperti KTP, NPWP, dan dokumen pribadi yang spousnya kalau dia memang sudah berkeluarga. Nah, untuk dokumen agunannya cukup hanya melampirkan SPR yang telah diterbitkan oleh developer. Oke. Nah, sementara untuk dokumen income hanya butuh bukti cicilan DP yang sudah dicicil kepada developer. Oke. Nah, income-nya cukup dengan pengakuan pada saat mengisi aplikasi saja, Mbak Agnes. Berarti hanya pengakuan berdasarkan pengakuan aja udah bisa di-accept ya, Pak? Dan itu terverifikasi oleh kami gitu, Mbak Agnes. Benar. Oke, nah untuk limitnya sendiri, untuk instant approval ini mulai dari 200 juta sampai dengan 5 miliar. Nah, jadi dari tadi suku bunganya sudah menarik, instant approval-nya juga sudah menarik. Nah, masih ada satu lagi, Mbak. Wih, apalagi tuh? Kita punya gimmick nih. Nah, jadi untuk pembelian dalam waktu dekat ini untuk Sinar Maslen, kita akan memberikan voucher, Mbak Agnes. Untuk limit di bawah 1 miliar, untuk di week 1, week 2, itu 1 juta vouchernya. Sementara untuk di week 4 atau 5 dengan limit di bawah 1 miliar 750.000. Sementara untuk limit di atas atau sama dengan 1 miliar untuk di week pertama dan sampai dengan week ketiga kita berikan voucher 1,25 juta atau enggak 1.250.000. Sementara untuk di week 4 week 5 1 juta rupiah. Nah, yang ketiga untuk limit di atas atau sama dengan 2 miliar kita akan memberikan voucher 1,5 juta. Dan untuk di week 4, di week 5, 1.250.000. Berarti Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau KPR Express, minimal dapat 1 juta ya? Minimal Karena kan 1 juta, tadi betul. Itu limitnya tuh di atas 1 M semua gitu kalau misalnya mau KPR Express tadi. Nah, jadi kemungkinan kalau misalnya langsung nih deal di bulan ini sama Pak Yandri terus KPR di kita, minimal bisa dapat voucher 1 juta. 1 juta rupiah. Wah, beruntung banget ya Bapak Ibu. Kapan lagi dapat harga early bird promo tadi dari Pak Yandri, terus suku bunganya rendah banget, dapat gimmick lagi nih dari Bank Mandiri. Suku bunga, voucher belanja. Prosesnya mudah. Proses mudah. Nanti kalau mau bisnis langsung konsultasi sama Pak Bisma. Tadi nomornya udah ada gitu. Jadi kayak ini tuh webinar kali ini Bapak Ibu semuanya nonton aja 1 jam tapi udah dapat semuanya ilmu, dapat penawaran yang bagus juga. Keren banget ya Pak? Ya, mungkin dari Bank Mandiri seperti itu, Mbak Agnes. Kita akan lebih banyak di Q&A aja, Mbak Agnes. Oke, thank you Pak Catur. Sharingnya singkat, padat, dan jelas. Jadi semuanya udah dapat nih informasi kepada Bapak Ibu nasabah prioritas, semuanya udah terinfo ya. Dari mulai ilmu mengenai F&B bisnis, terus udah gitu project terbaru Ruko Virginia Arcade di BSD, lalu ada juga promo dari KPR Bank Mandiri. Oke, langsung lanjut aja nih, kita langsung ke Q&A. Udah banyak pertanyaan di kolom chat. Saya akan bacakan dulu dari pertanyaan yang pertama tadi. Boleh ditayangkan? Dibuka kolom chatnya. Wah, banyak sekali pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Mulyadi. Ini kepada Pak Bisma. Pak Mulyadi Joko Prastowo ya. Oke. Tips apa saja nih, Pak, yang bisa mendorong sukses di industri food and beverage saat pandemi dan pemulihan ekonomi sekarang ini? Nah, boleh dijawab Pak Bisma?
Ya, oke. Thank you Mbak Agnes. Jadi Pak Mulyadi, kalau buat sekarang ya, selama pandemi dan pemulihan itu hanya ada 2 yang paling krusial. Jadi yang pertama itu struktur organisasinya tidak boleh gendut. Jadi kita harus lean structure. Nah, yang dimaksud adalah kita itu fokus berorientasi pada OPEX yang variabel. Jadi operational expenses-nya variabelkan sebanyak mungkin. Contoh, daripada kita hire satu orang desain grafik yang kita pekerjakan sebagai staff, itu kan artinya kita harus bayar gaji tuh setiap bulan. Lebih baik kita per project aja sama agency. Gitu. Pajak, daripada punya orang keuangan sendiri, lebih baik kita pakai konsultan pajak aja. Jadi secara struktur organisasinya tuh kita kurus banget. Gitu. Nah itu nomor 1, itu yang paling penting supaya mendorong sukses di industri F&B saat ini ya, saat pandemi. Yang kedua, lokasi dari toko kita itu harus high walk-in traffic. Jadi kan di tahun 2018, 2019 itu banyak yang makin apa ya, bisa dibilang ya, makin agak aneh-aneh lah ya lokasinya gitu, terpencil, sembunyi-sembunyi gitu. Nah, tapi kalau sekarang, kalau bahasa saya itu kita sedikit keriset seperti tahun 2017 marketnya. Jadi usahakan punya lokasi yang walk-in traffic-nya, orang jalan kakinya itu kerumunan, rame. Di situ adalah orang buat lalu lalang. Itu yang terbaik. Makanya saya buka beberapa brand saya itu sekarang di tempat-tempat yang udah jelas highest walk-in traffic. Nah ini relate kemana? Karena ini akan mengurangi jumlah biaya yang harus kita bayarin melalui e-commerce atau melalui ojol. Karena semakin tinggi orderan dari ojol dan e-commerce, kita akan dapat potongan di setiap penjualannya. Benar. Gitu. Jadi sebetulnya kayak Virginia Arcade ini udah paling benar. Karena itu akan jadi new destination. Itu akan jadi salah satu pertimbangan saya nih. Jadi 2 itu yang paling penting buat pandemi. Gitu. Itu kalau dari saya sih, Mbak Agnes. Semoga kejawab, Pak Mulyadi. Oke. Ini kayaknya sudah menjawab banget ya, Pak Mulyadi ya, untuk pertanyaannya. Oke, lanjut ke, ini kayaknya pertanyaannya semuanya ke Pak Bisma. Nggak apa-apa. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Ibu ya, kayaknya Ibu Ellen Christina. Bukan, yang kedua, Bu Rohila. Bu Rohila Pilala ya. Oke, pertanyaannya, saya minim pengalaman bisnis F&B, tapi berminat nih. Sebaiknya mulai dari mana dengan modal yang tidak terlalu besar dan situasi pandemi ini? Harapannya bisnis minim resiko, mohon saran. Gitu, Pak. Jadi kalau minim pengalaman F&B, selalu saya sarankan pasti ngambil bisnis franchise dulu. Bisnis franchise itu kan macam-macam. Ada yang gerobakan hanya 25 juta, ada yang 35, ada yang 50 juta. Jadi di bawah 50 juta kategorinya ada, di bawah 100 juta kategorinya ada. Nah, kenapa saya sarankan ambilnya bisnis franchise duluan? Karena mereka itu sudah ngurusin tentang brand positioning, marketingnya udah di-handle, operationnya juga sudah ada guidance-nya, udah ada bukunya, kita tinggal mengikuti aja, tinggal menjalankan. Jadi brand-nya udah ada, produk sudah selesai, kita istilahnya keluar duit 50 juta, bulan depan bisa udah buka. Terus tinggal 3 bulan kita jalanin, 6 bulan kita jalanin, kita sudah belajar tentang industri F&B. Gitu. Jadi cari yang gerobakan juga nggak ada salahnya. Karena saya juga ada yang tahu Priuk itu gerobakan modal habis hanya sekitar 30 juta, apa 35, kalau saya nggak salah ingat 1-2 tahun yang lalu. Nah itu kita per bulan 80 juta, 90 juta omsetnya. Jadi saya balik modal 6 minggu. Saya balik modal 6 minggu, 3 minggunya nggak pakai ojol. Jadi 3 minggunya itu hanya jualan biasa aja. Terus 3 minggu kemudian baru menggunakan ojol. Jadi nggak ada salahnya. Dan saya membiasakan setiap saya punya bisnis F&B, pasti saya ajak orang yang mungkin kayak baru newbie, baru pertama kali bikin bisnis F&B, supaya dia bisa belajar juga gitu. Jadi teman-teman tuh pasti saya ajakin. Nah, itu supaya yang minim pengalaman, mau modalnya terbatas, bisa mulai dari situ. Gitu. Nah, terus yang kedua, kita bisa mulai dari second tier city atau third tier city atau satellite city. Jadi kalau mau modal minim, resiko minim, berarti kita nggak bisa terlalu ambisius untuk bukanya katakanlah di Jakarta, di SCBD gitu. Wah, jangan. Baiknya di luar kota Jakarta, dari segi sewa lebih murah, tapi dari segi market itu potensi untuk viralnya atau BEP-nya cepat itu juga masih gede sekali gitu. Jadi lebih resikonya lebih rendah gitu. Semoga ngejawab. Oke, berarti ini tambahan nih kepada Bu Rohila Pilala ya.
Berarti nanti kalau misalnya mau lebih jelas lagi, tadi udah di-share ya nomornya Pak Bisma. Kalau misalnya mau konsultasi bisa berarti ya Pak? Bisa. Nanti kalau lupa nomornya ke Instagram saya aja @bisma. Oke, langsung DM. mantap. Ini juga saya sebenarnya agak tertarik juga nih Pak kayaknya Pak buat konsultasi nih. Oke. Soalnya nggak cukup nih kayak 1 jam kita ngobrol gitu ya. Biasanya Oke. kurang emang Agnes. Ini kok Pak Yandri juga kayaknya udah ngelirik-lirik mau juga nih kayaknya nih. Nanti Pak Bisma mungkin datang ke BSD sambil siapa tahu deal juga untuk rukonya gitu kan. Nanti deal Boleh. juga nih untuk bisnisnya Pak Yandri. Jadi win-win nih berdua. Udah dibawa jalan-jalan virtual tadi sama Pak Yandri, jadi pengen nengok. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga terakhir dari Bu Ellen Christina, ini berapa lama umumnya coffee shop dapat break even BEP ya berarti ya? Yeah. Dapat BEP-nya dari case brand yang pernah Pak Bisma handle. Ya. Gitu Pak. Oke, nggak ada benchmarknya untuk BEP coffee shop karena balik lagi tergantung konsep, lokasi, dan produk. Jadi, tapi gini, one thing for sure, satu hal yang udah pasti, setiap brand F&B itu kalau saya ya, kalau di perhitungan saya dia tidak bisa BEP di bawah 12 bulan, jadi saya nggak akan buka. Oh. Kalau dulu tahun 2014, 2015, 2016 itu biasanya F&B 2 sampai 3,5 tahun kita nyari BEP-nya. Nah, tapi semenjak 2018 sudah banyak bermunculan yang konsep-konsep to go lah ya, to go gitu, Grab to go yang sangat mudah untuk di take away. Nah, itu kita jadi turun target BEP-nya jadi maksimal 12 bulan. Karena nanti kemungkinan yang terjadi saat tidak sesuai ekspektasi, dia akan mundur ke 16 bulan atau 18 bulan. Gitu. Tapi kalau dari hitung-hitungan aja, dari Excel aja udah 18 bulan, wah itu wassalam, itu biasanya bisa sampai 2 tahun kalau ada something happen. Gitu. Jadi saya gitu aja, mau buka bisnis coffee shop, mau buka apa, kalau hitungannya nggak masuk, worst case ya, worst case scenario-nya bisa lebih dari 12 bulan, pertimbangin ulang deh. Oke, berarti itu tadi tips dari Pak Bisma ya untuk coffee shop. Tadi di 12 bulan ya berarti ya? Iya, untuk coffee shop 12 bulan. Oke, kalau di atas itu mungkin udah bisa dipertimbangkan lagi ya Pak? Berarti kalau untuk coffee shop sendiri. Karena memang untuk coffee shop itu udah lumayan banyak ya Pak Catur ya? Sudah menjamur. Menjamur di BSD sendiri aja tuh. Mungkin saya tambahin dikit lagi deh, biar Bapak Ibu sekalian cukup lebih bersemangat. Jadi kalau buat coffee shop sekarang itu jangan buka di Jakarta, kalau versi saya ya. Bukalah di second tier, third tier city, Bogor, Tangerang, BSD Bintaro, Gading Serpong, nah luar-luar kota. Karena harga sewanya lebih murah, kita bisa buka lebih besar ukurannya. Saat ukurannya lebih besar, indoor-nya itu kita bisa punya, kita juga bisa punya outdoor. Nah, ini akan jauh lebih beneficial buat kita dan buat si bisnis on the long run. Oke, nah itu tadi kan untuk harga sewa. Kalau misalnya nggak usah sewa tapi punya, oke juga tuh. Untuk di Ruko Virginia tadi konsepnya belakangnya udah ada kayak tempat nongkrong. Terus tadi yang bagian plaza ya Pak Yandri ya, itu ada tempat nongkrong juga. Jadi kalau habis beli kopi, kan orang udah malas ya sekarang duduk-duduk di satu toko. Dia mending di satu toko di luar aja, di outdoor-nya, terus dia nanti bisa beli kopi, bisa beli tahu kriuk, bisa beli yang lain-lain gitu kan. Dan lebih penting lagi untuk saat ini kan rata-rata bukan hanya kita menikmati kopinya, foto-foto Mbak Agnes. Lihat dari Virginia tadi, wah belakangnya Instagramable sekali ya. Itu kayaknya tempat nongkrong baru Pak. Pastinya karena memang Pak Catur ini kantornya di BSD, jadi dia nanti udah ngelirik tuh. Oh 2023 nih ini ya serah terima nanti Bang Mandiri udah berdiri tuh di BSD, terus nanti bisa nongkrong di situ kita Pak. Sebentar lagi saya paling ketemu Pak Yandri nih. Iya. Terus nanti dan Bapak menghubungi Ibu, Pak Bisma deh. Karena kita udah kepikiran juga nih buat nongkrong di situ, jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan. Promonya ini early bird banget, jadi jangan sampai ketinggalan untuk punya ruko di situ biar nanti bisa dapat nih keuntungan dari bisnis F&B-nya, dari mungkin kalau nggak mau buka F&B juga bisa disewain ya untuk orang buka F&B di sana gitu. Karena kan memang harga rent di BSD juga masih bagus ya, berarti oke banget nih, potensi banget nih untuk bisnis Bapak Ibu semuanya, gitu. Betul. Mumpung harganya juga masih perdana Mbak Agnes. Masih early bird kan, sebelum launching nanti bakalan naik ya Pak Yandri ya? Betul, ada diskonnya juga, nanti kalau sudah lewat dari masa launching itu diskonnya bisa turun atau mungkin nggak ada, jadi jangan sampai kelewatan. Nah itu, dan unitnya juga terbatas loh, itu lokasinya premium banget. Tadi yang kayak kata Pak Bisma, yang penting itu juga tadi ada tren, terus lokasi juga supaya menghemat yang namanya Gojek-Gojek, karena memang saya juga pelaku ya. Jadi kalau misalnya Gojek itu dia memang ada
macam kalau EDC MDR. Jadi ada betul. MDR-nya tuh dipotong. Makanya kalau kita beli langsung sama beli di Gojek pasti lebih mahal kan? Gitu. Betul. Oke, baik. Ini seru banget hari ini webinarnya karena Sangat memang seru. beda banget dari webinar-webinar Ini kayaknya 1 sebelumnya. jam nggak terasa sekali ya. Nggak terasa gitu. Terus udah gitu tadi produk dari BSD juga menarik, gaul banget. Ini juga pasti bakal semangat lah untuk mulai ayo berbisnis. Terus udah gitu punya properti juga, jadi investasinya dapat, bisnisnya dapat. Terus jangan lupa juga KPR, biar cash KPR-nya flow-nya gimana? aman nih, terjaga KPR-nya gitu ya kan aman. Pak? Oke, baik Bapak Ibu semuanya, thank you banget yang sudah stay. Ini kelihatannya memang partisipannya stay terus sampai akhir, terus Iya, pertanyaannya luar juga biasa. keren-keren banget. Selamat untuk 3 pertanyaan tadi mendapatkan voucher ya dari Bank Mandiri. Nanti kita langsung hubungi priority banking officer-nya, nanti kita akan langsung kirimkan melalui mereka. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Bisma dan juga Pak Yandri atas kesediaan waktunya sudah mau sharing hari ini dengan kita. Terima kasih Pak Catur juga untuk sharing Bank Mandirinya. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, saya undur diri Agnes. Terima kasih.